Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Aldi Prawita, mahasiswa Universitas Widya Mataram, program studi hukum NIM 181217121. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penegakan hukum di laut. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, penegakan hukum di laut telah diupayakan agar terlaksana secara tertib, efektif, dan efisien, serta dengan tingkat keberhasilan seoptimal mungkin. Namun dalam berbagai hal, ternyata pelaksana penegakan hukum di laut masih menghadapi tantangan, kendala, dan masalah yang cukup serius. Antara lain, masih terdapatnya praktek-praktek penangkapan ikan secara ilegal yang relatif cukup tinggi, baik dilakukan oleh kapal ikan bendera asing melalui pendaratan langsung ke negara asal dan kapal ikan berbendera ke negara asal atau transshipment, dan kapal ikan asing yang mencurikan di wilayah perairan Indonesia saat penggunaan ABK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan kriminal lainnya yang melewati perairan Indonesia dan zona tambahan unit diberantas. Bahkan beberapa jenis tindak pidana dan pelanggaran semakin meningkat dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti perampokan yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Disadari bahwa penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran sejenis yang terjadi di darat, mengingat medannya yang luas dan terdiri dari perairan. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan yang penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tumbuhan sangat ditentukan adanya ketersediaan sarana dan prasarana prasarana yang khusus dan tepat, sehingga didukung aparat penegak hukum terkait yang mampu menguasai baik medan yang sangat luas dan penuh tantangan tersebut maupun penguasaan atau pemahaman secara menyeluruh atas peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, juga sangat penting adalah tersedianya peraturan perundang-undangan yang dapat menampung permasalahan dan perkembangan yang ada. Tanpa didukung ketiga instrumen pokok tersebut, maka sasaran dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan tidak sepenuhnya dapat tercapai. Dari hasil penelitian bahwa penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan masih dirasakan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan optimal, utamanya berkaitan dengan kesiapan atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk operasional penegakan hukum di laut yang dirasakan masih belum memadai. Dibandingkan baik dengan maraknya tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi maupun luas wilayah perairan Indonesia dan zona tambahan yang perlu cukup dan dijangkau. Sekian dari paparan tugas tentang hukum kelautan. Saya Septian Aldi Prawita, NIM 181217121 kelas 2018D, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.